DPR RI langsung melakukan sidak ke Bursa Efek Indonesia di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pasca indeks harga saham gabungan terperosok hingga 6,51% ke level 6.049. Trading halt atau penghentian perdagangan saham sementara sempat dilakukan selama 30 menit karena IHSG anjlok lebih dari 5%. Trading halt terakhir dilakukan saat perekonomian Indonesia terombang-ambing akibat COVID-19. Namun di sesi perdagangan Selasa 17 Maret lalu, Bursa Efek Indonesia mencatat capital outflow mencapai 10 triliun rupiah. Artinya, investor memindahkan modal dari pasar Indonesia ke pasar saham luar negeri yang dianggap lebih stabil dan menjanjikan. Jika ditarik lebih jauh, IHSG telah mengalami tren penurunan sejak Oktober 2024. Penurunan ini terjadi karena gejolak di dalam dan luar negeri. Di dalam negeri, investor melihat ketidakpastian karena lesunya perekonomian nasional, khususnya di awal 2025. Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan mengumumkan keuangan negara mengalami defisit sebesar 31,2 triliun rupiah dan penerimaan pajak Januari hingga Februari anjlok lebih dari 30%. Kinerja APBN yang terlambat dirilis sekitar 2 hingga 6 pekan juga menyebabkan ketidakpastian di dunia investasi. Sementara itu, di luar negeri, kebijakan Amerika Serikat pasca Donald Trump kembali menduduki kursi presiden jadi faktor besar yang terus menekan IHSG. Karenanya, DPR melakukan sidak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan pemerintah mengambil langkah-langkah cepat. Kunjungan ini mestinya menjadi katalis positif untuk mengembalikan kepercayaan investor. Kami akan mendukung pemerintah untuk hadir dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam tempo yang cepat-cepatnya untuk mengembalikan pasar supaya stabil. Dalam siklus pasar saham, tren penurunan merupakan hal wajar, namun pemerintah tak boleh tinggal diam agar IHSG tak terus terperosok. Berbagai langkah harus dirancang dengan bijak agar para investor tak terus resah. Sejumlah kebijakan publik harus dievaluasi agar perekonomian tak terus bergejolak. Bahwa semua kebijakan fiskal yang ada di Indonesia saat ini berada dalam proses kesinambungan yang sangat kuat. Ada situasi penurunan itu adalah situasi penurunan awal yang sangat wajar. Dan biasanya kita akan mengalami rebound di proses-proses berikutnya. Jadi kekhawatiran itu tidak perlu berlebihan. Jelang Hari Raya Idul Fitri 2025, sejumlah harga bahan pokok mulai merangkak naik. Langkah apa saja yang diambil oleh DPR RI? Usai jeda kami hadirkan, tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Asap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saya sudah. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17 pemirsa. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah pusat dan daerah hingga kementerian lembaga terkait untuk secara kolaboratif melakukan operasi pasar guna menekan harga bahan pokok akibat permintaan yang tinggi setiap jelang Hari Raya Idul Fitri.
Dan untuk selengkapnya, berikut laporan dari rekan kami Alfat Rizky dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Alfat. Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga bahan pokok terus melambung dan tidak terkecuali pada tahun ini pemirsa. Kenaikan ini dipicu akibat adanya melonjaknya kebutuhan rumah tangga dan melonjaknya permintaan dari pasar. Namun stoknya ini tidak diikuti dengan peningkatan distribusi maksud kami. Dan pemirsa, bagaimana tanggapan legislator untuk bisa menstabilkan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri? Sudah bersama saya Bapak Dadang Nasir dari fraksi Golkar untuk daerah pemilihan Jawa Barat 2. Baik Pak, kira-kira bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan, langkah konkret Pak, untuk bisa menstabilkan harga bahan pokok? Ini kan penyakit yang terus berulang Pak. Nah, bagaimana bisa menstabilkan harga bahan pokok menjelang Idul Fitri Pak? Permintaan banyak, barang ada yang jadi sedikit. Nah ini pertanyaannya, betul-betul barangnya tidak ada atau memang ada yang disimpan dulu. Nah inilah yang harus dilakukan, operasi pasar. Jurusnya baru operasi pasar, belum pola tanam di Indonesia. Mestinya pola tanam di ke depan harus dikuatkan juga. Diatur oleh kementerian sampai ke pemerintah daerah. Nah sekarang dalam konteks darurat begini, ya tadi kuncinya operasi pasar dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah harus melakukan operasi pasar. Di berbagai hal, mungkin operasi pasar sayang bisa ditangani itu masalah daging, ada operasi pasar minyak, ada operasi pasar terigu, gula, beras, semacam cabai. Nah susah operasi pasar karena tidak ada stok, tapi biasanya ada stok cabai kering. Nah, jadi segera saya harapkan koordinasi penyakitnya itu koordinasi antara kelembagaan, antara kementerian, Menteri Perdagangan dengan Bulog, dengan Bappenas, Badan Pangan Nasional. Ini sejak awal mestinya koordinasi menghadapi momen-momen tertentu. Diharapkan koordinasi ini yang harus dikuat. Ini juga akan ada hal yang aneh. Menteri Perdagangan harga beras cadangan ada harga pasarnya sekian per kilo. Beda dengan Bappenas, dengan Bulog harganya. Nah ini bahaya, ini bisa mengganggu inflasi kalau ada patokan-patokan harga, ada perbedaan antara kelembagaan, ada Menteri A dengan Menteri B. Nah, nanti langsung lagi ke lapangan beda lagi harganya. Pak, terkait dengan tadi Bapak menyampaikan terkait dengan operasi pasar, apakah itu sudah cukup efektif untuk menekan harga bahan pokok menjelang hari-hari besar seperti ini? Karena faktanya hingga saat ini masih terus terjadi hal-hal seperti itu. Intinya sebetulnya ini hal yang darurat. Jadi operasi pasar itu tindakan yang hanya menekan saja. Nah, ini kalau jangka panjang ini sebelum Ramadan harusnya diantisipasi. Tapi karena sekarang sudah terjadi, ya itu operasi pasar penting. Operasi pasar penting untuk menangani supaya si pedagang tidak jor-joran menaikkan harga. Yang menaikkan harga siapa? Mereka. Karena permintaan tinggi, ya ada permainan di jalur perdagangan. Nah, sementara kalau pemerintah dari Bulog, dari pemerintah daerah melakukan langkah operasi pasar untuk mulai harga turun sedikit atau turun ada stabil lah gitu. Pak, terakhir Pak, untuk suksesnya menekan harga bahan pokok tentu tidak hanya oleh satu pihak. DPR RI juga berperan bisa menjaga harga bahan pokok melalui mitra-mitranya Pak. Kira-kira apa yang perlu dilakukan DPR RI atau Bapak ke depan akan melakukan seperti apa bersama dengan kawan-kawan di Komisi 4 Pak? Ya ini kan ada kemitraan yang berbeda ya. Perdagangan bukan di Komisi 4. Perdagangan itulah yang bertugas pokok dalam rangka menstabilkan harga. Komisi 4 menyiapkan cadangan pangan. Nah ini koordinasi antara lembaga, antara kementerian harus diperkuat. Nah, di Komisi 4 antara mitra kerja Komisi 4 pasti dikoordinasikan. Nah, kelemahan Indonesia penyakitnya ada koordinasi. Koordinasi antara kementerian biasanya juga ada ego sektoral. Nah, hilangkanlah ego sektoral. Nah, inilah aturan aturan yang melakukan koordinasi kebersamaan di antara kementerian. Apalagi ada Menteri Menko.
Dan Menko inilah yang nanti bertugas untuk mengkoordinasikan sehingga harga itu nanti jadi stabil, atau cadangan pangan juga sudah betul-betul stoknya ada. Oke. Baik, terima kasih Pak Dadang Nasir atas waktunya, dan pemirsa, itulah tadi wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Golkar, Bapak Dadang Nasir. Di mana tadi Bapak Dadang Nasir menyampaikan bahwa ini terjadi berulang terus setiap tahun karena adanya miskoordinasi dari antar lembaga. Dan juga tadi Bapak Dadang Nasir juga menyatakan pentingnya operasi pasar untuk menekan harga bahan pokok menjelang hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri dan terutama pada tahun ini. Ini karena sudah dalam kondisi yang darurat. Pemirsa, sekian yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky kembali ke studio. Terima kasih rekan Alfat, dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini. Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danira. Pemirsa, pemirsa TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Anggun Oktarini. terima kasih Elisa, dan halo apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada. Kita kali ini akan membahas terkait dengan headline media online yang terbit pada hari ini. Ini jika kita melihat di beberapa media, ini ada pembahasan mengenai Habibur Rahman dorong hukuman mati bagi oknum TNI penembak polisi di Waikanan. Ini di beberapa media ini pemirsa sangat ramai sekali pembahasan mengenai Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman dorong penegakan hukum atas penembakan terhadap 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung saat melakukan penertiban aktivitas. Dan desakan ini muncul setelah pelaku yang merupakan oknum TNI mengakui perbuatannya. Dalam beberapa pembahasan, DPR RI pun mengapresiasi upaya Polres Waikanan dalam memberantas perjudian, namun menyayangkan tindakan keji pelaku yang menembak petugas yang sedang menjalankan tugasnya tersebut. Dan DPR pun mendesak kembali agar proses hukum terhadap pelaku dilakukan secara transparan dan juga adil. Pemirsa,
pemirsa, kita masih menunggu perkembangannya. Dan kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu pembahasan mengenai Puan minta aparat selidiki temuan ganja di Semeru. Dalam beberapa pembahasan di beberapa media online, pemirsa, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani merespon adanya temuan ladang ganja seluas 6.000 meter di kawasan konversi Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, Jawa Timur. Nah, ini dalam pembahasannya aparat penegak hukum diminta segera menyelidiki dan menindaklanjuti temuan ladang ganja di kawasan Bromo tersebut, termasuk membongkar jaringan sindikat jika nantinya ditemukan bahwa penanam ganja tersebut dilakukan dengan sistematis. Pemerintah pun disebutkan bahwa penemuan ladang ganja di Bromo merupakan kerjasama Kementerian Kehutanan, dalam hal ini Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan pihak kepolisian, yang dilakukan menggunakan drone dan pemetaan bersama dengan pihak kepolisian hingga polisi hutan. Disebutkan terkait hal ini Komisi 4 DPR RI yang membidangi urusan kehutanan dan juga lingkungan hidup segera memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni guna meminta penjelasan mengenai temuan ladang ganja di Bromo. Baik pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini mengenai pembahasan Habibur Rahman dorong hukuman mati bagi oknum TNI penembak polisi di Waikanan. Serta di sini ada pembahasan mengenai Puan minta aparat selidiki temuan ganja di Semeru. Saya Angga Noktarini, kembali ke rekan Elisa. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Elisa Purba, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.